Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa atammus salam, wa ala alihi as-sadatil alam wa ashabihi al-qadati al-kiram wa tabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Kalau tengok wajah-wajah bapak-bapak dan ibu-ibu ni, wajah-wajah orang bersyukur semuanya. Tak ada yang sedih nampak, tak ada pula yang gelisah. Berarti pasti berada dalam limpahan rahmat, nikmat dan karunia. Apa yang ada dalam hati biasa tercermin di muka kita sendiri. Ponek pun tak condor libur iko kan? Hah? Ai paso iko ndak dia. Paso Rabu sana. Hah? Oh ndak ada kerja. Tapi makan nawo juga. Alhamdulillah. Bersyukur kita pada Allah SWT. Masih ada orang jalan kamu saji ibu. Masih lapang hati duduk di musaji. Kenapa tidak? Karena tempat ini, Masjid Nurul Yaqin ini adalah tempat yang paling dicintai Allah. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Sampai-sampai saking mulianya tempat ini disebutlah dengan baitun min buyutillah. Baitullah, rumah Allah. Allah tak butuh rumah, tapi dinisbatkan rumah ini kepadanya adalah nisbat tasyrif, untuk memuliakan. Sebagaimana hazihi naqatullah, ini adalah untanya Allah, unta Nabi Saleh, sebagai tanda pemuliaan. Kalau kalian memuliakan Allah, muliakan dia. Dan kalau kalian memuliakan Allah, muliakan rumahnya ini. Alhamdulillah, kita diizinkan menjadi tamu di rumah yang maha mulia. Pasti kita mulia. Makanya di sini tidak ada kecuali kebaikan. Orang berdosa masuk ke majelis ini, tiba-tiba pulang, alhamdulillah, hilang dosanya Pak. Sebab berwuduk tadi dengan air wuduk berguguran dosa. Lepas wuduk solat pula, kita solat
sunat wuduk misalnya, tahiyatul masjid, berguguran juga dosa. Habis itu bersalaman kita, gugur juga dosa. Lepas itu solat kita, gugur juga dosa. Habis itu istighfar kita, gugur juga dosa. Zikir kita, gugur juga dosa. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya duduk kita di majlis ini. Dalam hadis dikatakan, selesai majlis ini Allah katakan kepada kita, qumu maghfuran lakum, silahkan kalian bubar dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Makanya orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu tenang hatinya, tentram jiwanya, aman rasanya. Sah? Walaupun kadang-kadang dikubak awak dek guru dugai. Kan ya? Kadang tersinggung belek awak gaya dia. Tapi indah awak dia bangi dah. Apa sebab? Karena orang yang ingin kebaikan itu leonya disabik kesalahannya, leonya ditunjung mana yang elok dan mana yang buruk. Tak tentu jaya. Dengan firman Allah Ta'ala, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sesiapa yang ingin Allah beri hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur diberi izin untuk togak agak menenggi ketek, tapi tindak dah. Jadi tompik aja tinggi kena. Dia apa? Nak le nampak dek tuan-tuan. Ni kalau suara orang tak nampak ke kadang tu tiang. Kan ya? Asal dengar di radio menyanyinya. Apa betul radio? Tu tiang. Dia terpaksa ditanya dia pakai tua tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberi. Walaupun pertemuan ini hanya sekedar bertukar senyum dan berjabat tangan, itu sudah kebaikan yang luar biasa. Bertukar senyum, bertukar sedekah. Berjabat tangan menggugurkan dosa. Alhamdulillah, tempat terbaik kita bertemu. Bahkan pertemuan ini di akhirat insya Allah bermanfaat, karena di antara sekian banyak syafaat ada syafaat dari orang-orang yang erat bersahabat dalam berbuat taat. Jadi kalau sampai nanti dan kodok bosu di siko yang sering kita berjumpa di rumah Allah ini, mana tentu ada kelalaian gay, ada keabayat abai. Lambat masuk surga, siap nolong samanya? Siap nolong sama? Mana ya Allah? Hah? Indah ugi awak dah. Bagian awak tak dikurangi, inyo dapat copek bosu Jawa. Tak mah? Mak, indah seni ya. Kaum muslimin dan muslimat. Oleh itu saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan perempuan di sini, khususnya DKM Masjid Nurul Yakin ya, Nurul Yakin Gobang. Abi kau tu mat? Hah? Mak loju kau tu pak? Hah? Setengah jam, alhamdulillah. Awalnya iso ngono. Dah dapat peringatan SP1 contoh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang dalam kebaikan tersimpan keburukan, atau dalam keburukan ada juga kebaikan. Kadang-kadang senjata bisa membela dan mengamankan kita, tapi tidak jarang pula mencelakakan dan membunuh kita. Senjata dua mata.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kita hari ini hidup di zaman serba terbuka. Serba terbuka. Ada salah seorang syekh kami susah dihubungi karena beliau tidak mau memakai HP. Padahal urusan banyak. Kan dengan HP ini banyak yang bisa dipermudah. Sah? Dengan HP banyak urusan kita dipermudah. Sahih? Tapi kata beliau, enggak. Justru dengan HP saya tambah sibuk katanya. Di WC pun orang telpon jawab adanya. Di WC telpon jawab doang. Subhanallah. Kadang tengah solat diunca aja ada bunyi. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi zaman ini kayaknya orang tak bisa lepas dari HP. Sah? Tak bisa lepas dari HP. Dosen mengisi laporan kegiatannya di HP. Menyampaikan pesan kepada mahasiswanya lewat HP. Kadang-kadang ujian juga lewat HP. Kuliah lewat HP. Sahih? Subhanallah. Kadang-kadang orang banyak dapat PT dek HP. Ikut dah dapat orang capek jadual dek HP. Kan dia? Kalau sampai contoh dahulu batu lo kapokan tan. Pas sampai pokan dona orang. Mana pengkinang, cengkinang lah pulang lelak kapokan. Tapi dengan HP alhamdulillah. Semuanya Allah mudahkan sehingga dihubungi dan disepakati. Makanya kalau kira-kira kalau Nabi duit kini tu tanya kayaknya, ya Rasulullah, dia nak menyampaikan sesuatu ke Pak Presiden boleh pakai HP atau mesti dan ke Jakarta? Gak punya jawabannya Nabi gak? Kira-kira menurut selama kan tentu kan ngaji tiap Jumat ngaji tadi mah. Kalau sampai Nabi hadir kini, ya Rasulullah, jelas je presiden ya, dan nak menyampaikan ke Bupati Kampar, nak mengundangnya ke Masjid Nurul Yaqin. Mana nak cak Rasulullah dan telpon, boleh nak pakai HP atau dan pay komainya? Apa kat jawaban Nabi? Tak kenal tuan-tuan Nabi ke sana ya? Apa gaknya Nabi? Jen atau silakan? Silakan. Lepas dalil tu. Ni kini ngaji deh, saya tak badalil dah. Setunya, apanya buyah, bangguang sah. Kalau kini tak bertanya, ada dalilnya buyahnya. Bacang dia buyah hadis lah. Saya tengok dia kawan, tak topik baca dia buyah urusan dia. Sudah itu kalau boleh topik baca, sahihnya aja. Kan ya? Nanya lainnya. Apa dalil? Tu berani macam tu tiada nama Nabi tak berdalil. Itu banyak orang ngaji kini atas nama Nabi tapi ada obe dalil daerah. Itu banyak. Pono-mono tukik mambo obah. Tukik obah. Pasti Nabi SAW mengatakan boleh. Apa sebab? Banyak dalilnya. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khayyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Tidaklah Nabi disuruh memilih antara dua perkara kecuali beliau memilih yang termudah di antara keduanya. Mana senang, telpon atau jangwak? Mana senang? Sama telpon leh. Dahulu tuan-tuan kan boleh memanggil, sah?
Iya tak? Ada memanggil lah. Kini bisa lewat grup WA. Sah? Tapi memanggil tak mau niat nama mauri lah. Ikan tak hormat ke dia. Bawa undang tak boleh lah. Jadi orang lain buat buat dia bawa undang-undangnya kan. Tak. Misal untuk mengundang masyarakat melalui WA lah biasa nang atau tweet kaumah-kaumah. Memberitahu kajian go menyobin awak Jumat suak ngaji je Ustaz Dasman. Mana sanang pakai WA atau tweet kaumah-kaumah? WA. Kalau tanya ke Nabi, boleh pakai WA-nya Rasulullah. Apa ni kah? Boleh. Apa sebab? Lebih senang. Karena Nabi tak disuruh memilih antara dua perkara kecuali memilih yang paling mudah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Malam yakun isman, selama tidak berdosa. Selama tidak berdosa. Kalau tanya kenya, ya Rasulullah, dia nak salat Jumat pakai TV di rumah atau pegang musajid, boleh dia pakai TV di rumah? Apa rendah? Apa rendah? Kalau pakai di rumah, pakai TV di rumah, indaknya pegang musajid. Ndak kami musajid Jumat apa nombor? Woi, kalau ndak pergi Jumat, berdosa tu ndak? Berdosa. Maka pasti tagang deh. Walaupun senang solat di rumah leh. Ya leh? Ya leh? Fahamnya ndak? Jadi kalau sempat dengan teknologi hari ini, orang salat tang dumaji Jumat sampai di Bulyong, ayatnya cik khatib dia masjid je muazzinnya. Karena yang dituntut adalah hadir ke sini. Jadi selama tidak dosa, Nabi pasti bolehkan. Kalau sempat PAJ, Nabi bersama awak kini, ya Rasulullah, boleh naik pita abangnya atau harus jo contoh dulu naik untuk PAJ? Apa jawaban Nabi gak? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Tentu tanya ni nya berdosa naik pita abang duyangnya ya. Berdosa naik pita abang? Berdosa naik pita abang? Enggak. Nengok pramugari leh. Kalau nengok pramugari dia tidak tahu berdosa itu. Tapi naik pita abang berdosa? Enggak. Jadi selama tak berdosa, buat tengok mana senang naik unta atau naik pita abang. Tak faham pertanyaan? Mana lego naik unta atau naik pita abang? Naik pita abang? Naik unta? Naik pita abang. Ya, apa pita abangnya? Kalau dia apa pita abangnya? Kok bahasa awak berbeza kan? Naik pita abang. Karena naik kapal terbang, naik pesawat itu tidak berdosa. Apa dia tidak berdosa? Nyepi haji rumah? Tak dia bid'ah? Sebab naik onta, naik pesawat, naik sepeda motor, naik kapal, naik apa lah? Jalan kaki tidak merubah ibadah haji sedikit pun. Tidak merubah ibadah haji sedikit pun. Berarti memakainya tidak menambah-nambah dan tidak merubah-rubah agama. Jadi disuruh memilih, pasti dipilih oleh Nabi yang termudah selama tidak ada dosa di dalamnya. Pernah seorang ibu atau seorang wanita bernazar naik haji jalan kaki. Nazar apa hukumnya?
Hukum membayar nazar wajib atau sunat? Wajib. Lalu tanyong dia anak ali atau dia adik ke Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ummi atau inna ukhti, ragu perawi ibu atau saudari perempuannya, nazarat an tahujja masyiyatan, ibu saya atau saudari perempuan saya ingin naik haji jalan kaki. Kata Nabi SAW, muri atau mur ummaka ukhtaka tufi binazriha, suruh ibumu atau saudari perempuanmu untuk membayar nazarnya. Wal tarkab, tetapi jangan jalan kaki, sebab jalan kaki itu sulit, jangankan atas bagi perempuan, bahkan bagi laki-laki. Mana senang naik unta pada jalan kaki? Iya. Oleh sebab itu Nabi suruh dia naik kendaraan, jangan jalan kaki. Jelas ya? Jelas ya? Umar radhiyallahu anhu bernazar untuk iktikaf di Masjidil Aqsa sebulan. Lalu kata Nabi SAW, bayar nazarmu tapi tidak perlu ke Masjidil Aqsa. Sah? Kan nazar kan iktikaf di musaji. Sah? Tak mesti ke Masjidil Aqsa, tapi iktikaflah di Masjidil Haram. Apa di Masjidil Haram? Satu, lebih dokek, lebih senang. Yang kedua, lebih banyak pahala. Nah, juga maksudnya pertimbangan, kalau pahalanya lebih besar, itu lebih baik. Nah, kembali ke HP. HP bid'ah atau sunnah? Memakai HP bid'ah atau sunnah? Alunya masuk kaji lah. Hah? Memakai HP boleh dek Nabi atau tidak? Boleh, berarti tidak tiap bid'ah dah. Bid'ah boleh dek Nabi? Serius jawab, weh, tak ikut tak subasi kau dah awak ngaji. Jangan takut lo tuan-tuan nyinggung Dan lah. Dan tak takut nyinggung tuan-tuan dah. Kau tak singgung tuan-tuan, caklah. Cak tak nyinggung Dan, biarlah. Nah, awak ngaji tu harus ada yang tersinggung. Boleh ada Nabi bid'ah tak? Tagang atau suara dia? Tagang. Tadi kalau sabit, kalau ada Nabi boleh pakai HP dia? Boleh pakai HP dia? Lain. Berarti sunnah atau bid'ah? Alhamdulillah lah. Masuk kaji nomor. Jadi asal boleh dia sunnah dia. Kalau tak boleh dia bid'ah dia. Berarti HP bid'ah atau sunnah? Hah? Bid'ah atau sunnah? Sunnah, alhamdulillah dah. Tolong yang keberatan dibilang sunnah angkat tangan. Ya minta penjelasan kita. Nah, silakan. Kau dek takut atau dek apa? Hah? Alhamdulillah. Jadi kaum musliminnya kadang-kadang orang kita apa? Membuat kita ragu-ragu dengan syubhatnya. Jadi katanya kalau gitu HP bid'ah aja lah, boy bid'ah aja lah. Jadi kaum muslimin muslimat, hadirkan Nabi di depan kita dengan makna hadirkan ilmu-ilmu yang diwariskannya di depan kita. Tahu kita membedakan mana yang senjata yang menguntungkan kita, mana senjata yang memakan kita. Dah duduk perkara. HP adalah memakai HP adalah sunnah. Taib. HP ini seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali manfaatnya. Dengan HP ini orang bisa bawa kitab yang dulu dibawa dengan 200 ekor onta. Atau dia 20 ekor onta. Kalau sampai buku dah nambah,
buku dan lebih kurang kurang-kurang sekian apa 7 tonnya. Kalau 7 ton agaklah 5 tonnya lalu sana metong 5 ton. Kalau untuk kan bebannya maksimal 2 kilo. Berarti berapa untuk yang bisa dan berapa yang untuk yang harus disiapkan untuk mangkuk buku dan sodo. 5.000 dibagi 20. 5.000 kilo 5.000 bagi 2 tui. 25 untuk. Tapi dengan HP ini bisa diletakkan dalam kulasang. Ada bukunya di sini. Cuman sayang belum ada generasi digital yang menjadi ulama dengan HP. Kalau ada yang nak menyebut lainnya sampai ke belum ada HP, internet, digital, TikTok, Facebook yang mencetak ulama. Silakan, ada yang bantah boleh. Sebab ini di kuliah saya sampaikan ke anak S3, anak S2, anak S1 di depan dosen saya sampaikan. Kalau ada yang mengatakan berbeda, silakan, kita siap untuk berbeda pendapat. Ini banyak susah dah semua dah boleh beda pendapat dia lain sebenarnya pun tak. Nah, silakan. Mama lainnya anak dan main HP je lah jadi ulamanya. Ulama apa? Ulama gamenya. Ulama Facebook, ulama TikTok ni. Ya. Alhamdulillah yang namanya internet apa namanya apa nomor sebelum internet tu? Apa nama? Komputer. Itu kan tuan-tuan, komputer itu sejak Perang Dunia Pertama sudah dipakai orang. HP ini sudah dipakai orang sejak tahun 1980, 7 boleh lah pakai HP orang. Tapi untuk kepentingan peperangan. Kalau secara massal, secara publik, ke awal baru tahun-tahun 90-an ya. Ya. Nah. Jadi sejak dipakai secara massal, secara oleh seluruh masyarakat, alun ado yang lahir dari HP, dari internet. Walaupun pembelajaran canggih online, virtual, apa nama boleh? Jadi belum ada. Seluruh ulama-ulama mesti belajar dan lahir dari masjid. Dari masjid. Alhamdulillah tuan-tuan pun elok coneko kau dek belajar di Musa Haji. Kalau belajar kuliah saja catat kalimat saja ya. Kalau hanya di bangku kuliah saja tidak akan melahirkan orang-orang berilmu. Tapi orang-orang yang berteori banyak. Maka jangan heran lah dapat sarjana agama dehnya tapi tak dapat hidung di Musa Haji dah. Iya Pak. Iya orangnya. Cayonya ndak. Yang tidak boleh lah. Nya den guru mah. Kecuali mereka yang mau ngaji di masjid. Makanya mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, apa kami ya yang tamat di Arab Saudi itu lebih senang kamu saji karena memang kami setiap sore diantar ke Masjid Nabawi. Kalau saya lihat silabus kuliah kurikulum dibanding yang lain-lain pasti lebih tinggi. Kalau anak-anak kami di UIN S1 1 sampai SKS-nya. Kami di situ 2 tui untuk S1. Banyak lobby orang tak? Banyak lobby ya? Perlu dah sampai semester nambah gitu nih. Jadi kaum muslimin muslim. Tapi diselesaikan dalam waktu yang sama. Ma'asyiral kiram bapak dan ibu yang saya muliakan. Jadi HP ini memang memudahkan. Tetapi yang dapat copek abi copek pula. Ke dia
Nandapek copek, abi pun copek pula. Sehingga terkenal di kalangan para ulama kita, man talabal ilma jumlatan zahaba jumlah. Siapa yang nuntut ilmu sekali banyak, hilang pun sekali banyak. Iya betul, orang dulu mencari hadis, satu hadis 3 bulan. Orang sekarang mencari 30 hadis 1 kali tekan. Sah? Buka siko aplikasi, tekan, cetak hadis apa yang nak diinginkan. Boswa sododo dalam waktu sebentar. Cuman tanya kayaknya lah mati HP. Lena hadis sudah. Serius ya tuan-tuan. Dulu kamu ngajar di generasi yang belum ada HP, ketika tanya hadis Arba'in Nawawiyah, alhamdulillah jar bojo anak-anak tu. Kini di generasi HP kini, anak kuliah, hadis innamal a'malu binniyatnya tak lancar gila. Bunyal Islamu ala khamsin tak lancar. Karena mudah didapat, maka pun mudah hilang. Ma'asyil kiram. Jadi memang kemudahan ini alhamdulillah bukan kita tidak nikmati, kita gunakan, tetapi tidak cukup sampai di sini. Cuman ada masalah yang berat, masalah yang berbahaya sekali ketika kita memakai HP ini. Awak selamat-selamat nongon mengaji, kau luang menari kan ya, selamat-selamat nongon mengaji, kau luang menari. Kadang-kadang tak bisa diopong, mau di skip nomor, tak bisa, harus nongon sampai habis. Sah? Akhirnya lo mulu tak nyaman, sudah itu lama lah sanmanya. Syaitan luar biasa membuat kita terbiasa dalam berbuat dosa. Awalnya kita pakai handphone ini hanya untuk tugas dan pekerjaan. Sudah itu masuk lewat WA dari orang yang tidak dikenal, menawarkan ini dan itu. PT buat 2 juta, seminggu jadi 3 juta nyenyak. Loto lo kawan, kosan judi online san. Asal itu tak duduk. Itu bukan orang biasa. Bahkan dulu ada nama speed line. Terkenang lah. Beberapa tahun, 10 tahun yang lalu lah. Sebanyak-banyak buaya oto. Sampai minjam PT kayak. Ini memang laju. Setor 5 juta. Dalam seminggu balik tuan 6,5 juta. Semakin banyak store, semakin banyak boleh. Sudah itu pinjam dari kawan leke sana ke minta 50 juta. Sudah itu hilang uang tu. Hilang orang tu. Nah, ini juga salah satu dari senjata bermata dua. Ada lagi lebih parah kaum muslimin dan muslimat. Ya, tidak sedikit orang-orang yang kadang-kadang sudah dilihat dari tampilannya adalah orang-orang yang beragama baik. Pakaian istrinya, Masya Allah. Kalau laki-lakinya, Masya Allah, pakai peci haji, rajin ke masjid. Tiba-tiba suatu hari datang orang melalui Facebook menyapanya. Ini kisah nyata banyak. Ada seorang wanita ketika dia disapa oleh teman bodoh, kawan ya, di Facebook. Rupanya kawan yang dulu sama-sama kuliah. Catat tuh, kawan sama kuliah. Maklumlah sebelum balaki, sebelum babini, di negeri kita ini kan bebas berinteraksi laki-laki sama
sama perempuan. Istilahnya menanyakan apa kabar, itu mulanya apa kabar, tentu jawabannya alhamdulillah. Contoh apa laki, alhamdulillah elok, memang bagus. Suaminya mencintainya, istrinya juga sayang pada suaminya. Mereka sudah punya anak 3, buah cinta mereka berdua. Datanglah syaitan tadi berbentuk manusia, menyapanya. Awalnya hanya menanyakan kabar, habis itu mulai menanyakan keadaan rumah tangga. Setan kan pandai mengungki-ungki. Nya ada wak laki bini kalau ndak ada kekurangan? Hah? Ada ndak? Kalau ndak ada kan istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Iya. Iya Pak Haji? Hah? Nya salah sendiri. Umpui awan ndak bersiram dah. Umpui awan siram tahu ini. Pahamnya? Umpui awan ndak apa-apa. Siram itu gak punya kuning aja malah kawan. Umpui disiram tahu itu batin juga. Habis itu nanya keadaan, dia ungkit-ungkit yang namanya laki-laki, kemudian ditanya oleh perempuan atau perempuan ditanya laki-laki. Pada umumnya wanita itu cepat lurung, hanya ini dibuka satu-satu, akhirnya seolah-olah kawan ini perhatian, seolah-olah perhatian. Kawan dapat rayuan seperti itu, besar pula hati, akhirnya digiring terus. Karena kalau Allah SWT katakan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Setan itu sabar, dia membawa langkah-langkah. Nah, tidak sekaligus berzina, tidak. Oleh sebab itu Allah juga katakan wala taqrabuz zina, jangan dekati. Dan salah satunya ini, ma'asyiral kiram, la haula wala quwwata illa billah. Habis itu dia minta sang wanita mengirim gambarnya dengan alasan, ya maklumlah orang yang mau pasti punya cara untuk merayu. Minta gambar tanpa jilbab, padahal dia orangnya berjilbab. Entah kenapa pula syaitan membuat dia mau mengirim, dikirim. Harus dipuji-pujilah rambutmu. Nah, kan itu ya, rambutmu pandai merayu dah. Rambutnya hitam, ikan, mahkota dan sebagainya. Engkau adalah wanita tercantik yang pernah kulihat. Dapat rayuan seperti itu. Beransur-beransur sampai akhirnya dia minta foto vulgar tanpa busana. Sampai di situ selesai? Tidak. Itu baru perangkap. Disinilah kenanya wanita ini. Setelah dikirim foto itu, mulai permintaannya sekarang ekstrim. Minta bertemu. Sang wanita tentu beralasan tidak mungkin, tidak mau, karena memang fitrahnya masih sayang sama suaminya. Tidak mau dia bertemu, karena kalau sudah bertemu pasti ada sesuatu. Akhirnya dikirimlah gambar tadi kembali. Kalau kamu tidak mau, saya akan sebar foto ini. Saya akan buka rahasiamu, nanti diketahui oleh suami, diketahui oleh keluargamu. Karena ketakutan dan panik tadi, karena sudah masuk perangkap. Coba tengok ikan kalau masuk dalam luka, ontok aja, panik kan? Akhirnya dalam kepanikan itu akhirnya terpaksa dia setuju. Bertemu, dia minta lebih dari hanya sekedar bertemu. Kalau tidak nih, bahkan pertemuannya pun
disuruh temannya untuk memvideokannya. Pertemuan awal itu akhirnya terjadilah na'udzubillah berzina. Yang namanya dosa kalau tidak berulang, tidak syaitan namanya. Akhirnya berulang di bawah tekanan. Kalau kau tak datang, nih saya kirim ke HP suamimu, nih saya kirim ke HP suamimu. Tentu orang ini takut, panik, akhirnya datang lagi. Selesai, enggak. Sekarang mereka kerjakan beramai-ramai. Laki-laki tadi walaupun teman kuliah, walaupun saudara ipar, walaupun saudara sekampung, kerabat, sepupu, kalau syaitan yang bermain, tidak jarang orang bersuami walaupun sudah bersuami, satu resmi satu zina, naudzubillah. Gara-gara senjata bermata dua. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ujung-ujungnya apa? Lama kelamaan pun yang namanya benda busuk sebaik-baik membungkus bangkai, baunya pasti tercium jua. Kaum muslimin, kalau bau busuk sepaya-paya menghilang. Tapi kalau bau naun sabantau hilang. Kan ya? Tak pernah misal mati bangkai mancik du mawak selama-lama hilang. Tapi minyak wangi bertabun sabantau sehari tak ada lah. Faham tak? Melipur keburukan itu bukan mudah. Apalagi yang namanya zina, syirik, dosa lebih besar. Tetapi orang taubat dari syirik hilang, tidak dibaca orang lagi, tidak dibaca orang, tidak diungkit-ungkit lagi. Misalnya ada orang dulu musyrik masuk Islam, habis itu nikah, orang tidak bilang itu musyrik dulu tuh, jangan terima, tidak ada. Sah? Anak keturunannya pun juga tidak digugat orang. Orang kafir dulu tuh, mualaf, oh ya, tidak pernah bilang itu. Tapi kalau zina, walaupun sudah bertaubat orangnya, mak dan nak kena si anu, yongnya, datuk mana, datuk kampek lah le dia te, dah elok bibit dodo yongnya, kan ya? Padahal datuk lah bertaubat, anak kau lah ngaji, dah jadi orang saleh salihah, tapi jab itu susah dihilangkan. Nauzubillah. Berawal dari saling berteman, saling menelpon, saling berbagi cerita, akhirnya menjadi petaka. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kita punya senjata yang punya dua mata ini tidak pandai menggunakan, ya tidak pandai menggunakan, dia akan memakan. Kadang-kadang kita aman karena sendirian, tapi ingat, ulama menyebut bahwa Allah menutup kita itu ibarat kuota internet kita. Paham tak? Kalau habis kuota, terbuka lah. Allah berikan waktu, paketnya itu Anda ditutupi, tapi kalau tidak juga bertaubat, Anda akan dibuka. Dan kalau sudah dibuka, terserak barang la takwa, tidak dimakan basi, dimakan tidak elok. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Azan, kita azan dulu ya, kita azan, nanti sambung sebentar saja atau tutup langsung. Ikan lah boleh, tanda tersinggung contoh. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat dan mendatangkan pahala, maka umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi di antara solusi yang menawarkan untuk umrah bersama di akhir tahun. Insya Allah di bawah bimbingan saya sendiri, kita berangkat di tanggal 24 Desember insya Allah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri serta pemilih di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, akhirnya terjadi apa yang terjadi, dan itu adalah karena syaitan tak pernah lengah untuk menipu kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita ditipu oleh syaitan. Bagaimana langkah-langkah kita supaya senjata ini bukan makan tuan, tapi benar-benar digunakan untuk kebaikan? Satu, memang kita harus meluruskan niat. Harus niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tak pernah lepas dari segala keadaan. Kalau kita ikhlas menggunakannya lillah, pasti kita gunakan lillah. Yang kedua, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT tidak menggunakannya kecuali diperlukan. Kalau tidak diperlukan, misalnya anak-anak kita, apa perlunya mereka memakai HP? Apa perlunya? Kadang-kadang kita orang tua supaya dia diam, tidak mengganggu, akhirnya diberikan HP. Akhirnya menjadi maniak, menjadi apa istilahnya, apa timur maniak roh, kecanduan. Nah, susah untuk meninggalkan, sampai kadang tidak sedikit yang rusak mentalnya, rusak fisiknya gara-gara HP. Kadang-kadang sudah ngantuk, tidak mau tidur karena HP. Kita harus selektif, kaum muslimin dan muslimat. Jangan kita rusak generasi kita dengan barang ini, karena ini tadi syekh saja tidak mau pakai karena baginya sangat mengganggu.
Bagaimana dengan anak-anak kita? Maka kalau tak ada kegunaannya kecuali untuk kebaikan, maka hilangkan. Yang ketiga, jangan banyak aplikasi di dalamnya. TikTok tidak perlu, tinggalkan. Orang TikTok itu paling tambah kaya jadinya. Awak tambah musikin, ini tambah kaya. Facebook kalau tidak untuk kebaikan, tidak usah. Oh, tidak berteman kita. Memang teman yang dicari yang masukkan kita ke surga. Tapi kalau teman yang memasukkan kita ke neraka, untuk apa banyak? Makanya ketika menerima pertemanan, saya akan banyak minta permintaan pertemanan, saya cek dulu. Iya, walaupun tidak sesempurnanya, minimal saya scroll dulu, saya lihat apa isi Facebooknya. Kalau seandainya isi tidak bermanfaat, mohon maaf, saya tidak punya teman yang seperti ini. Kadang ada juga dalam hati terpikir, barangkali dia melihat isi Facebook kita yang insya Allah isinya usahakan yang baik-baik, tapi apakah benar yang di kita yang dibacanya atau yang lain? Ma'asyiral kiram, justru yang kita khawatirkan yang halaman dia masuk ke kita itu yang kita nikmati. Seperti tadi, awalnya hanya nengok-nengok, habis itu mencelengok, habis itu mulai menengok, sudah itu awak congok. Akhirnya kita terperangkap dalam syaitan. Ada seorang laki-laki juga secara umum, kalau bahasa orang ngaji namanya hanif, orangnya tidak banyak neko-nekonya. Cuman karena pergaulan melalui HP, akhirnya dia punya kecenderungan seksual menyimpang. Berawal daripada kiriman teman-temannya film-film, na'udzubillah. Awalnya laki-laki sama laki-laki, habis itu awalnya laki-laki dengan perempuan, habis itu tidak puas juga, yang namanya dosa dan syahwat tak ada selesainya. Tertarik pula melihat laki-laki beramai-ramai dengan satu perempuan, atau perempuan ramai-ramai dengan satu laki-laki. Dilihat lagi, habis itu laki-laki sama laki-laki, habis itu perempuan sama perempuan. Akhirnya dia tersendiri, akhirnya dia terlibat. Hingga dia datang ke seorang syekh, saya sudah hancur. Kenapa hancur? Ceritakan, tolong dibunuh saja saya. Dia ingin lepas dari dosa itu, tapi tidak bisa, karena sindikat ini mengejarnya terus. Dia ingin mati saja, maka dia minta dibunuh saja. Tidak mungkinlah saya membunuh orang, karena membunuh tidak solusi. Tapi ini penyakit yang susah disembuhkan, diatasi. Makanya sebelum itu terjadi, maka jauhkan generasi dari hal-hal yang tidak berguna tersebut, karena ini senjata bisa memakan tuan. Dia dua punya mata, ada mata baik, ada mata buruk. Kalau kita tidak gunakan untuk yang baik, dia akan untuk yang buruk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga atau yang keempat, jangan dibuka ketika kita tidak membutuhkan. Tadi yang kedua, jangan membuka kecuali di tempat yang terbuka. Maksudnya di rumah kita, jangan dibuka dalam kamar sendirian, dan bukalah di tempat yang terlihat oleh semua anggota keluarga, termasuk anak kita. Ada seorang anak remaja selalu mengurung diri di kamarnya, suatu hari tidak keluar-keluar, orang curiga. Akhirnya didobrak pintu. Apa yang terjadi? Ternyata dia sudah mati dalam keadaan tidak berpakaian selembar pun. Di depannya layar masih hidup, film-film porno sedang diputar. Nasallallahu alaihi wasallam. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan besok dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan seperti itu. Bagaimana dia menanggung malu? Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jangan buka di tempat yang tersembunyi. Yang kelima, kita tidak bisa lepas dari majelis-majelis ilmu, berteman dengan orang-orang yang mengaji,
orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita, bukan menganggukkan semua yang kita inginkan. Dan yang keenam, bagi anak-anak kita yang sudah umur menikah, kalau sudah punya kemampuan, kita jangan dilepas lama-lama lagi. Sebab dengan alat komunikasi seperti ini, tuan-tuan bisa lihat sendiri apa yang banyak terjadi. Kalau kita malu mereka tidak selesai kuliah, lebih baik daripada malu mereka melakukan perbuatan zina sebelum dia akad nikah. Dan nikah atau kuliah tidak bisa jadi alasan. Saya bilang sama anak saya, selamat SMA, kalau kamu menikah saya nikahkan. Nanti bagaimana kuliah? Saya tetap kuliahkan. Istrimu mau kuliah saya kuliahkan. Mertuamu kuliah saya kuliahkan. Mana tantu nak kuliah lebih tua kan? Tapi dengan catatan saya sanggup. Kata saya sanggup, dengan catatan saya sanggup. Tapi kalau sudah tidak sanggup, ya tanggunglah sendiri. Apa mau nikah? Dan saya selalu kampanyekan setiap mengajar dengan anak-anak saya, siapa yang menikah di waktu saya mengajar semester itu, saya pastikan dapat nilai A. Saya pastikan dapat nilai A. Tapi SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, harus bayar UKT, harus ikut kuliah, harus ikut ujian. SMC harus lengkap, tugas sudah dikerjakan. Besok pas ujian tinggal masuk, jawab tak jawab tulis saja di atas itu, saya sudah nikah. Dapat kalau ada rezeki saya lebih, saya traktir makan di tempat yang paling romantis di tempat tinggalnya, saya yang tanggung biayanya. Kalau di Bangkina kan bisa saya teku aja kan. Kan iya, kalau di apa, kalau di siku apa yang romantis? Ada nomor aku. Dan sebagainya. Pokoknya kenapa? Saya melihat ya dengan mata kepala saya sendiri, banyak dosa-dosa dianggap tidak apa-apa oleh anak-anak kita. Boncengan, ya, pegangan, duduk berdampingan. Kadang-kadang auzubillah, mohon maaf, kadang dengan alasan KKN tidur satu rumah laki-laki perempuan. Awal-awalnya agak malu-malu dikit, sudah itu bikin malu sedikit. Pahamnya? Awalnya malu-malu dikit, sudah itu bikin malu saya sedikit. Akhirnya kadang-kadang tidak ada keinginan, tapi ada kesempatan. Tidak ada keinginan, saya tidak ada keinginan bikin dosa, tapi ketika ada kesempatan bikin dosa, syaitan masuk. Apa kata syaitan? Aman tuh, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka jaga anak kita dengan mengikat mereka dengan nikah. Kalau sudah yang laki-laki dah cinan pada perempuan, yang perempuan sudah cinan pada laki-laki. Tapi kalau nak membujang sampai umur 40 tak jawab. Ya, dan nak nuti ilmu lo ya sampai umur 40 nya ya. Soal sampai 5 boleh nikah. Kenapa orang? Masalah. Tapi kalau nya lama belen tahu je, tiap pulang bawa gadi atau tiap pulang bawa bujang, jadi lambat-lambat je lu malu aku dian dah. Nasallallahu alaihi wasallam. Anja kalau la nikah dak dia belanja lenya. Nya anak uang kalau musikin dak tolong dia. Anak uang kuliah tu musikin minta bantuan dak bantu. Tidak bantu. Itu kiki nur. Ya kalau di sitan di Arab dan kalau nikah wah iya punya orang tua dah, masya Allah mantap dia. Kalau sebagian pemerintah di situ, kalau kuliah nikah sampai kuliah tambah beasiswa. Kalau ke awak selama kau ndak, kalau nikah boleh yang beasiswa dia. Itu tiara. Di pemerintah lah kono, tahu kan dia ya jamak lah kono. Tahu kan. Kau muslimin dan muslimat tunggu kuliah.
tunggu kuliah tambah ajak pakai anak orang belum tentu lah. Tambah kayunya ndak jodoh, tambah mantap tanggungjawab alun jolah. Jadi memang nikah dengan ndak nikah kita juga harus mendidiknya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat di zaman-zaman seperti ini di mana semuanya nampak, semua mereka sudah kita bekali dengan ini. Sudah itu tiai nampak ada. Makanya kalau tidak dapat disalurkan dengan cara yang halal, maka mereka melakukan cara yang tidak halal. Tidak ada orang tino muah sama jantan di Baida. Tidak boleh tuan-tuan, Riau terancam kelainan orientasi seksual termasuk tinggi di Indonesia. Jantan cewek jantan termasuk tinggi di negeri awak kok. Tino cewek tino termasuk tinggi di Riau ini. Urutan berapa so di Indonesia? 6. Nauzubillah. Jangan sampai anak kita kadang-kadang bisa lah memeras uang dia lah pakai HP kan ya. Ada kabar potong wawak mah bisa memeras uang dia 1,6 miliar melalui HP. Dah 3 sampai 1,6 miliar. Awak dulu tak kena waju pada buat macam itu doh. Kan ya? Tak kena waju dah. Waju atau kena kicu no lahnya kinilah menjadi apa? Lapang hijau. Dulu yang kena peras kini lah kena pandai mah memeras. Dek senjata bermata dua. Ayat ketiga, ayat keenam, jangan lupa banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hati itu Allah yang membolak-balikkannya. Sering-sering baca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Tapi kokoh dengan doa saja harus dibarengi dengan mengaji dan mengaji. Selalu menunaikan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya bukan kewajiban, kebutuhan kita. Solat ke tuan-tuan kebutuhan kita, bukan kewajiban aja. Dia kebutuhan. Siapa yang tak solat pasti tak nyaman. Pasti tak nyaman. Oleh sebab itu, tapi kalau orang solat, insya Allah pasti nyaman. Makanya Nabi SAW katakan, arihna ya Bilal bis salat. Hai Bilal, datangkan ketenangan kepada kami dengan mengumandangkan azan untuk solat. Jadi ketika doa azan doa, tentram hatinya. Apalagi sudah datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW, iza hazamu amrun fazi'ila salat. Apabila ada urusan sulit, dia datang salat. Alhamdulillah, amula kodok mencubuh. Contoh payah masalah, kemudian didahulukan salat, alhamdulillah selesai. Pernah rapat, kalau ambo pimpinan rapat, ambo stop waktu salat. Tapi kalau jadi anggota, ambo bayi masukkan. Kirimkan Pak pimpinan, waktu salat tinggal 15 menit. Tak jual gai 10 minit, baiklah 5 minit tak jual. Kadang lazan tak jual, contohkan saudara, hampa presiden lah. Presiden lah, dan telefon nak buat dan pula tunggu dan setengah jam. Kalau tak bergerak uang kau, dan tun apa terjadilah contoh apa tiba lah. Itu permisi oleh kadang rapat je menteri ke, rapat ke anggota dewan ke, tapi tak contohkan bergerak dah. Tak nyaman dah. Akhirnya tun wak tu batanya mananya. Kalau sobik pergi solat wangi orang kawak, sobik ke toilet tak apa ya lah. Ibu sobik pergi toilet, nyawa ke toilet dulu uduk, sudah itu bawa pergi solat. Pernah jadi pimpinan rapat, Masya Allah, pas nak azan zuhur tu 5 pertanyaan, dan itu boek sodo, ngundang debat sodo. Kalau dijawab waktu itu setengah jam tak selesai. Kata solat tinggal 5 minit. Akhirnya saya katakan, karena waktu solat sudah hampir masuk, menurut kita, ayo kita ke musalla dulu, selesai solat kita langsung ke ruangan ini. Alhamdulillah, dapai lah dapat cik jawaban ancak. Dapai apa nak? Dapai lah dapat 3. Salah satu yang saya cik dalam solat. Saya cik dalam tengah kurang tu dalam solat dapat. Tapi kurang. Awak imam berarti turun.
Kan tak apa nak tiada imam tapi itu kan lain je kan. Dua sama-sama mengalami waknya kan ya. Naam. Dapat solusi solat. Cik lain dapat pas dak pulang ke ruang rapat balik. Alhamdulillah mulai mini tak sampai selesai rapat. Kawasan tadi semangat apa aja. Fahamnya tak? Alhamdulillah selesai rapat. Kalau di Queen tadi nyelanjan dua nak selesai. Makan terlambat, nah yo asam lambung. Solat terlambat, bongi lo tak lah kawak. Kan ya? Nah itu dia. Maka laksanakan sesuai dengan apa yang diturunkan. Kecuali tahu apa orang tak pun tak dia awak diam kan? Kecuali musuh solatlah kalian dahulunya kami banti ayat ya. Tapi kalau awak makan ulu, apa dia payah mana? Salat, karena salat itu memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada dua orang yang bekerja di sebuah perusahaan kertas di Riau, diberi tugas keluar oleh manajernya. Manajernya orang Taiwan. Manajer orang Taiwan. Pas dok pulang selesai pekerjaan di tengah jalan azan uang. Yang satu bilang solat kita dulu jemaah haji. Sebab kalau sampai kantor mereka pasti terlambat solat. Dan seorang bilang ndak isa haji. Gua kalau terlambat datang ke kantor kena potong gaji. Akhirnya kalau gitu ada dulu haji dan solat dulu. Yang satu mampir di masjid salat berjamaah. Kalau bahasanya aja dapat tiba lah kok. Potong-potong lah gaji. Sah? Sebab dia lebih mendahulukan Allah daripada makhluknya. Yang seorang tak takut ke makhluk. Tinggal lo ta'ala dia. Sampai di kantor tanya dia manajer dahulunya pada ni. Apa dah lambat? Nyata lambat je. Alasan macet. Alasan macet. Apa kata manajer? Potong gaji 2 hari. Non ditakuin itu mulia. Kan ditakuin itu non mulia. Kau nak mana? Sehingga musajid je kan ya. Salatnya. Berarti informasi lah sampai. Ayolah. Pas sampai kan lebih lambat pada pertama tiba dia pak. Kan salat dulu kan lebih lambat tiba. Tanya manajer. Mana tadi? Pas tadi lah apa di sitan azan war musajid dan sebagai muslim tentu dan banti salat dulu. Alhamdulillah. Ayolah. Selesai. Yang memiliki hati itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita peduli pada Allah, Allah akan jaga kita. Termasuk dalam menggunakan alat seperti ini. Dan ini banyak dalam kisah-kisah yang kisah-kisah nyata dalam sejarah, baik sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat. Maka disitulah perlu kita untuk senantiasa meramaikan masjid kita, menghidupkan kajian di dalamnya. Aja kau takutlah kalau atas singgung belek lah. Kalau takut singgung belek, jin bawa belek pengaji. Hah? Ada belek? Ada takutlah. Nah. Yang penting harus ngaji. Ajen ngaji tu apanya awak buya ru. Awak nak punya buya. Kalau awak matur buya jen ngaji lah. Ndak you kan bertambah gaji dah. Ndak kan bawa dah. Fahamnya kalau apanya awak buya tu berarti awak elok pun buya tu lah. Entah apa undanginya. Fahamnya Pak? Ile pahamnya. Kalau ngaji tu nang ketujuh dia awak cai indak kan bertambah ilmu dah. Ndak akan bertambah elok masyarakat dah. Itu mantap buyarunya. Apa itu? Ndak ada salah awak cik adanya. Mantap dah. Mana mungkin masyarakat semuanya kan ndak ada salah cik. Ndak mungkin. Jadi oleh sebab itu kaum muslimat ngaji itu memang untuk menambah ilmu, bukan untuk menghibur diri. Nah, bukan untuk menghibur diri. Ya Pak. Kalau menghibur diri tidak perlu nunggu jauh keluar negeri ngaji itu Pak. Cukup darun dulu tuh nyambung di kuliah dalam negeri. Tapi karena kita nak cari ilmu, maka harus ada yang dibawa pulang ke
Kalau tidak ada bawa pulang kan sama contoh tamat darun doa lur ilmu dia tak pun dia boleh tahu di luar negeri lah. Paham tuan-tuan ya? Ya, kalau contoh ilmunya percuma mau bin Nuqatu boleh tahun di Arab Saudi. Nah, makanya harus ada ilmu yang dibawa. Kadang-kadang kalau kadang-kadang tidak, tergantung tema yang kita kaji. Dan sebaik-baik mengaji itu adalah yang punya silabus, punya buku, sehingga berurutan, dan yang diambil adalah bukunya para ulama. Ya, karena buku ulama itulah dulu yang banyak barakahnya, yang ditulis oleh para ulama al-sunnah, yang diisi dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus salih. Baik, barangkali ososo tidak ada tidak jolih dulu ya. Kalau jolih sodonya berarti tidak perlu ditanyong jolih. Itu muka sudah tidak ada pertanyaan kan? Alhamdulillah. Nawo Josen tiang masalah apa ha? Ya. Iya. Tiang. Titip ke Den. Titip ke Den. Mumtaz, pertanyaan bagus. Pertanyaan ini pernah ditanya kepada para guru kami juga, di antaranya Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jabrin. Apa cara boyanyinya? Pertanyaan sama bono. Di HP kok ada Quran sah, aplikasi Al-Quran. Dan masuk WC. Boleh bonya, tang di lu. Sapu dah wah. Sah? Contoh tadi dia orang tak ada cilok tapi dia nampak ancak api awak deh. Di bawah deh. Bawa ke dalam, ada Quran dalam. Apanya Syekh? Apa Al-Fatihah hadangnya nyanyi? Lainnya. Di mana diam? Di otak dan nyanyi. Tu ketika masuk WC yang tinggal nolongnya. Isa? Kan disimpan siko kan? Hanya simpan siko. Nah, tak boleh jadi buka. Alah, masuknya tak? Ayah kalau seandainya bisa ni kan palo. Atau tinggal hafalan dulu, kan tak bisa dah? Kan tak bisa dah? Nah, berarti yang tidak dibolehkan itu adalah membacanya atau membukanya. Kalau dia tersimpan, itu tidak masuk hukum. Sama di dalam badan kita kan ada kini dalam dua benda-benda najis sah, kan ada dalam tubuh non najis. Apa contoh? No kan kalau mereka kan ada dalam gini doh tuh kan syarat sah solat tidak ada najis di badan dan di tempat dan pakaian sah kan ya ikon tidak di badan, dalam badan dua lah apa aja dikawak pawi dulu enggak. Nah, jadi yang tidak boleh adalah yang dalam jangkauan kita dan bisa dihilangkan itulah makanya kaum muslimin ketika ada pembahasan masalah mungkin lidurar apa juga kan banyak di antara orang tua kita pantang bono anak-anak sasap joinyo sah dengan alasan memutus sab. Ambo apa alasan memutus sab dong? Hah? Apa dalil bosong anak-anak memutus sab? Itu yang pertama. Yang kedua, sab yang terputus
membatalkan solat atau tidak? Batal solat dia. Alhamdulillah enggak. Contoh waktu corona tuan-tuan solat banyak aja ya. Hah? Nangkau lu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dengan alasan kadang-kadang anak kecil itu kan belum disunat, di dalam kelopak itu ada kadang najis. Nah, najis ini bisa tidak dibuang? Kalau tidak bisa, termasuk yang dimaafkan. Contoh dampawi awak tadi, pahamnya tidak? Ya lupa sunat tu boleh. Tu kan disunat lah, kan salat tiap salat sunat. Tidaklah mungkin. Tapi kalau bisa dibuang, wajib dibuang. Bukan anak-anak aja, orang tua juga kadang-kadang ada yang seperti itu. Walaupun sudah bersunat. Walaupun sudah bersunat. Ada kotoran-kotoran itu harus dibuang. Tapi karena dia anak-anak memutus sab, saya tidak mengetahui dalilnya. Walaupun diambil dari hadis Nabi, sabnya anak-anak di belakang, iya, sab orang tua di depan, itu iya. Cuman pahami konteksnya. Dulu orang tua dulu pada anak-anak kamu saji, kini anak-anak nak selesai salat ayah lu tidak boleh. Tu kan nanti jadi suruhnya anak di belakang. Tidak. Makanya perintah menyempurnakan sab itu lebih keras, lebih wajib daripada menyuruh anak solat di belakang sab. Pahamnya tidak? Bahwa perintah menyempurnakan saf al-awwal fal-awwal kata Nabi itu lebih besar, lebih wajib daripada menyuruh anak solat di belakang. Sebab di zaman sahabat sendiri banyak anak-anak yang ikut solat bersama orang tuanya di sela-sela orang dewasa. Walaupun sebagian sahabat ada yang tidak mau. Itu khilaf di antara mereka. Seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menyuruh anak-anak ke belakang, tapi konteksnya sab orang dewasa itu sudah memenuhkan sab. Tapi kalau seandainya orang tantan apa-apa balimonya, anak-anak 20 je suruhnya belakang, suruhnya kiri kah kanan. Yang lebih parah lagi kalau anak-anak sesamuinya aja salat qada Allah. Sudah itu apa lah wawak lah. Daripada apa wawak buah anak duduk sama awak. Karena masing-masing anak dibawa bersama orang tuanya sampai mereka terlatih salat dengan tenang. Supaya nanti apa-apa jembat orang sudah salat tu. Orang sudah salat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi astagfirullahnya. Awak kecilnya istighfar apa kau sendek bangi sen. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dah Allah itu panjang jawaban tu. Nah. Ikut tomak nina atau mengikut imam? Iya. Kalau tidak tomak nina bisa merusak solat. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan batalkan solat. Hadisnya hadis musik solat tahu. Ada seorang laki-laki yang solat, dia 3 kali disuruh Nabi solat, suruh dia ulang lah. Dia ulang, suruh ulang sampai 3 kali. Akhirnya ngaku lah. Dia isan solat can ajak pada itu danya. Akhirnya Nabi tekankan masalah tomak nina. Berarti kenanya di tomak nina. Rukuk sujudnya sudah bagus. Cuman tidak tomak nina. Berarti dari hadis ini dipahami bahwa tomak nina kalau tidak dilakukan bisa membatalkan solat.
Berkaitan dengannya tersinggung tadi masalah kadang awak dek mengikut imam ko kadang entah dia apa tagas puluh ke ikut terus terang ndak sekali dua sudah nak imam khususnya iktidal kodok sia-sia je makmum bodok katanya lah dok turun artinya ndak bosunya iktidal sama imam. Yang seperti ini ada dua kemungkinan. Satu, makmumnya terlalu leleh lambat. Yang kedua, imamnya terlalu capek. Tapi nang kodok mau saksikan imamnya terlalu capek. Sebabnya apanya capek? Inya membaca sami Allahu liman hamidah setelah togak. Pahamnya? Seharusnya membaca sami Allahu liman hamidah mulai bergerak dok kata rukuk ni nyodok kata sami Allahu liman hamidah. Kalau inya la tagak dulu sami Allahu liman hamidah lazim tamaknina sehingga dia non makmum bo inya nyawit tadi inya langsung lah rukuk sujudnya. Makmum kan boleh bergerak setelahnya nyawit sami Allahu liman hamidah tu tidak takajul. Jadi imam memang damin bertanggungjawab. Makanya imam harus lebih paham solat daripada makmumnya. Makanya jadi imam itu adalah al-aqra. Jadi harus paham hukum-hukum itu. Makanya Nabi jadi mempertimbangkan makmum itu kadang sebagian imam salah paham. Yang dipertimbangkan oleh imam kadang-kadang makmum yang sedang solat saja. Kadang-kadang imam yang tidak mempertimbangkan makmum yang akan bergabung dengannya salat. Aku jangan membahas dengan Pak Haji. Kan ya? Nambah pikun non sedang salat jenyo. Non kan datang apa nambah pikun? Wah nambah pikun an imam. Jangan mau mikun itu. Dan tersitana kau dan ingin imam-imam kamirun ndak jadi ngerti bodoh. Nabi kalau ngan tirampa dewenya dan tirampa, aduh terampanya di mana orang bagi tirampa? Antu di Limu Saji, kalau di Limu Saji jauh dulu lah, jauh lah dokek, Maka Nabi SAW kalau sedang ruku dipanjang ruku deh sampai orang tu masuk ke saf dan ikut ruku bersamanya. Berarti dipertimbangkan tak makmum yang terlambat? Hah? Dipertimbangkan tak makmum yang terlambat? Dipertimbangkan. Itulah sebabnya kenapa Nabi rakaat pertama selalu lebih panjang dari rakaat kedua. Ikut kadang terbalik lah. Rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua inna anzalna, sudahlah urutannya tidak sesuai. Mana kan lalu inna anzalna pada inna ataina lah. Bawa liang. Apa dia panjang rakaat pertama rakaat kedua untuk menyambung untuk menunggu orang yang mungkin masbuk. Itulah makanya antara azan dan qamat harus ada menanti. Nya dulu di kampung-kampung awak dulu asal kalau mau gaib dulu tidak ada nunggu lah. Kalau sih boleh nunggunya jadi terlambat tadi menunggu tadinya Pak Ketua lainnya 4 minit 2 minit nah kalau tidak menunggu buat situ nya tahu alasan guru-guru kami setu. Iya kami belajar darun doa guru-guru buya-buya tu nyabuin moga itu pendek kau tuyang makanya capek uang qamat ndak pakai nanti dah. Yang kedua ndak ada solat sunat antara mogaib je antara ndak ada qabliyah maghrib tu bahasanya, tidak ada solat qabliyah maghrib kan ya. Itunya buya-buya kami dulu. Awak tentu dek patuh ke ulama antu anggung Pak ndak ada hebat nah
Kawasan dan tengok di jam. Kawasan mau gaibnya subuh tak jauh beza dah. Jauh beza. Saya tengok. Mau gaib masuk jam berapa? Tak boleh jam 6 lewat 2 minit. Sah? Isya masuk jam? Jam 7 lewat boleh. Berarti nyalang jam 7 lewat 2 sah 60. Sah? Tambah tambah 3 boleh lah, ambil 2. Sah? Berarti 73 minit. Waktu mugai. Tengok subuh. Subuh jam berapa masuk Subuh jam 4:50. Sah? Hampir 40. Suruk jam berapa? 6 kurang. Iya. 5:54. Berarti berapa minit waktu subuh? 70 aja, 73 aja. Atau lebih sekian. Di mana pendek waktu mugai tu? Iya, lebih subuh lebih 4 minit pada saat mugaiknya. Di mana pendeknya waktu maghrib. Makanya dijawab di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah solat maghrib rakaat pertama baca surat Al-A'raf sampai tamat. Rakaat pertama Al-A'raf sampai tamat pu ayat. Weh. Kita tengok Al-A'raf pu ayat 26 ayat. Apa jauh? Berarti pendek mugai. Jadi maghrib tidak pendek waktunya. Jadi kalau alasan buya-buya kami dahulu dek mugai waktu pendek, kamu jawab ndak ada buya. Dahulu ndak jawab dah nyawa lu jadi buya lah. Kini kan awak lu buya mah. Kan iya? Nah, maka ambo luruskan apa yang kata-kata buya-buya itu pendek, ndak pendek dah. Bezo-bezo sampai minitnya. Jelas? Yang kedua, bahasa di ambo dalam hadis-hadis bahasa Nabi pernah solat maghrib 1 rakaat 26 ayat. Dah? Tapi jangan tahu ibu itu ndak. Ndak ada tahu ini itu dah, tapi pernah dilakukan Nabi untuk menjawab apa yang disebut dia buya kami dulu. Berarti buya mungkin dahulu ndak dibaca tu dia dah. Atau sengaja simpan dia nak jentan tu dek kami. Tu. Jalan. Yang kedua, ndak ada qabliyah maghrib doanya. Antu bagi kami dahulu bangun je, ndak boleh bantah buya dah. Nah, sudah itulah mengaji lo asan. Ketika baca buku di awal sampai akhir sampai tamat, sudah awak masang Nabi dalam hadis Sahih Bukhari dari Imam Ahmad menyuruh sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib, diulangnya 3 kali. Kalau 3 kali suruh ada amat awak tu perlu tak? Kalau 3 kali suruh dari Rasulullah perlu tu tak? Perlu. Wajib Rasulullah? Dijawab Rasulullah juga. Ini jawab tak? Jawab apa tanya banyak? Liman sya'a, bagi siapa yang mau. Berarti tak wajib dah. Tapi kalau dikatakan tak ada solat sunat sebelum mugai, berarti mohon maaf buya mungkin lupa. Jadi ketikanya lupa tu ingatnya. Mosong Nabi menyuruh solat sunat sebelum maghrib. Berarti kalau diulang-ulang sunat muakkad dia.
walaupun tak sunat rawatib nombor. Bapak Jaruh, Pak Haji, boleh weekend perkataan Nabi-nya tak? Boleh awak ikut subuh Nabi-nya lah ya? Boba dia? Tak apa je boba? Boba kena elok apa salah? Kan tambah 10 minit, mulai minitnya kan? Apalagi di kampung, orang banyak olahraga potong air. Kan iya? Iya ndak? Banyak non menyepai umat hari potong air mamaun. Banyak non menyiapkan gali sebelum mugai. Banyak tu jauhi anak tang sekolah atau tang kuliah. Perlu jadi nanci. Kan ya? Itu tidak perlu nancinya. Yang olahraga tadi sampai lahnya minimal mandi ganti baju. Biasanya kamu saji. Ketika tidak dinanti, itu dia jadi. Tidak kata kerja orangnya. Nah. Itu dia ditonyong jawabnya. Kalau tanya banyak apa? Nah, kemudian ada hal-hal lain lah. Isulah bahasan lain tu berkaitan dengan pertanyaannya tadi. Kalau alasannya tadi imam yang capek, maka imam tolong dipalambe. Kalau tuan-tuan termasuk gerak capek, makanya ikut pendapat jumhur atau Imam Syafi'i yang mengatakan takbir atau aba-aba bergerakan solat itu dimulai bukan setelah selesai, tetapi di awal memulai. Tahu maksudnya? Misalnya nak sujud, mulai merunduk tu sudah Allahu Akbar. Itulah mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan termasuk gerak capek, kalau tidak mereka orang kalau sujud lainnya lah, duduk lah. Faham? Karena Nabi katakan iza raka falyukabbir. Kalau dia ruku, maksudnya hendak ruku, maka hendaklah dia bertakbir dan seterusnya. Jelas ya? Tapi kalau seandainya makmum masalah, maka makmum harus tahu hukum mengikut imam tu terbagi 4. Mengikut imam tu ada 4 model. 1, mendahului imam. Mendahului imam. Iko batal solatnya. Tak boleh mendahului imam. 2, menyamai imam. Asal bergeraknya mulai atau bergerak, ini makruh, tidak sunnah, artinya mengurangi pahala. Karena kita disuruh setelah imam. Yang ketiga, langsung setelah imam. Iza raka'a farka'u. Inilah sunnah. Dah? Yang keempat, ya, hendaklah kita mau sujud dah. Imam lah, uang lah sudah lah sujud, duduk antara dua sujud, nyu sujud je bau, berdoa mulamu. Dan itu sering terjadi di sujud terakhir. Uang lah nak salam lah, inyo masih sujud. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah. Kalau sempat imam meninggalkannya gara-gara itu 2 rukun, salatnya batal. Tapi kalau tinggalan 1 rukun masih bisa dikejar, insyaAllah salatnya tidak batal. Paham? Misalnya sujudnya tadi, dia berdoa lama, kan diajukan berdoa sekat sujud sah, cuman bukan salat berjamaah, harus berbeda enggak? Jangan berbeda. Kalau nak panjang itu waktu salat sunat buat. Ya, kok jadi imam pun nak berdoa aja panjang bono, bagi batu orang di belakang dia. Jelas ya? Jadi makmum yang terlalu lama itu juga tidak baik. Kalau sempat dia sujud, lah salam buang. Berarti berapa rukun yang lewat? Weh, lah salam buang. Rukun yang lewat 1 duduk at-tahiyyah. Sah? 2 salam. Berarti inya bisa-bisa membatalkan
salatnya. Walaupun ini khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan tidak batal karena tinggal tasyahud akhir atau tahiyatul akhirah. Tapi sebagian mengatakan batal karena sudah 2 rukun ditinggalkan oleh imam. Itu jalsat atau duduk tahiyatul akhirah, yang kedua adalah salam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat ingat, yang disunahkan adalah bila imam selesai langsung kita ikuti, jangan mendahului, jangan bersamaan dengannya, dan jangan tertinggal jauh. Jelas ya? Barangkali ini yang harus kita perhatikan. Terima kasih atas pertanyaannya tadi, Masya Allah tabarakallah. Jadi khususnya pada imam, tolong pertimbangkan bukan hanya yang sedang sholat, tapi juga yang akan bergabung dengan kita. Kecuali itu di jalan tuh di Ampong dengan klakson dengan terus tunggu, ada mungkin lah. Atau samping itu pelek ke WC dulu, tidak mungkin tunggu orang. Tapi kalau hanyalah di pintunya, ada sebagian imam tu bertampang ke mendehem ke kan, ya kan? Makasih nanti tambah lajun dah, tambah lajun dah. Jadi tidak ada guna di betul orang. Padahal dikaji lah kau dah sabuin. Jadi memang aduh memang tidak bisa tidak bisa sekali sabuin. Kalau bahasa Sindiu lah kau ada sabuinnya. Bertampang lah kadang membunjin apa dah balantung lah kena pintu terus kena kan. Tidak ngaran lah. Kecuali kalau imam tak menahu. Demikian juga Nabi kadang nak memanjangkan, tapi dengar anak menangis, Nabi memendekkan. Jadi itu imam harus paham masalah itu. Kalau uang tengah-tengah nak apa nomor alun sudah buku, waktu jangan panjang lah baca lah, jadi baca lah Al-Baqarah lah, salat maghrib lah. Uang buku baca minum ayu atau korma apa tadinya, itu boleh pendek. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi. Panjang jadi tak mau juga. Ni mau kalau lepas sudah tuan-tuan menyelewa aja, buat tu masalah. Makasih banyak. Mudah-mudahan apa yang benar itu semata-mata taufik dari Allah. Semoga Allah menerimanya, dan yang salah keliru itu semata-mata kesalahan saya atau dari syaitan. Maka kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan mohon untuk dimaafkan. Lebih ancak lagi kalau ada masukan. Sekali lagi terima kasih. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat dan mendatangkan pahala, maka umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi di antara solusi yang menawarkan untuk umrah bersama di akhir tahun. Insyaallah di bawah bimbingan saya sendiri, kita berangkat di tanggal 24 Desember insyaallah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri serta pemilik di 2 tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.